Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan beredar isu bahwa Pak Anies Baswedan masih berutang kepada Bank Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Jadi awalnya gini, Wakil Ketua Umum Golkar Pak Erwin Aksa bilang bahwa Pak Anies dan Bang Sandi memiliki surat perjanjian politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Pak Erwin Aksa diketahui adalah salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Pak Erwin mengatakan bahwa beliau ikut drafting perjanjian itu. Beliau mengaku melihat langsung tanda tangannya di situ. Dan termaktub dalam perjanjian tersebut, Pak Anies ngutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi. Hal ini dikatakan Pak Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Sabtu 4 Februari 2023. Statement Pak Erwin Aksa ini membuat heboh jagat politik nasional. Anggota DPR RI sekaligus salah satu tokoh Partai Gerindra, Bang Fadli Zon, mengakui bahwa memang benar ada perjanjian tersebut. Bang Fadli bahkan mengaku bahwa dialah yang menulis draft perjanjian itu. Namun, Bang Fadli mengaku nggak tahu soal utang piutang. Nah ini sih aneh ya, dia yang ngedraft tapi dia nggak tahu isinya. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Pak Kamhar Lakumani meminta Bang Sandiaga Uno untuk langsung membuktikan ucapan Pak Erwin. Dia bilang pihak yang menuduh harus dapat membuktikan tuduhan. Tapi bukan Demokrat ya namanya kalau nggak cacat logika. Yang menguak perjanjian ini kan Erwin Aksa. Kok yang disuruh membuktikan tuduhan Bang Sandi? Masih soal Demokrat yang cacat logika, Kamhar melanjutkan. Isu utang Anies ini adalah serangan yang dilancarkan kepada Anies karena tidak ada hal substansial yang bisa dipakai untuk menyerang Anies. Jadi di satu sisi minta pembuktian artinya belum terbukti apa-apa, namun di sisi lain Pak Kamhar sendiri sudah menghakimi seolah tidak ada kebenaran dalam isu utang Anies ini. Penghakiman yang berbalut tuduhan balik. Dia menghakimi seolah ini pepesan kosong untuk menyerang Anies dan seolah Anies itu sempurna sehingga nggak ada hal lain yang bisa digunakan untuk menyerang Anies. Alih-alih menjawab substansi, Pak Kamhar malah playing victim. Seolah Pak Anies sedang dianiaya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sih ya, seseorang terpaksa playing victim ya karena nggak bisa jawab substansi. Biasanya orang kayak gitu manipulatif. Nah, senada dengan Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuduh bahwa ini adalah bukti bahwa Pak Anies sedang dibunuh karakternya. Lebih ngeri lagi nih playing victimnya. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, "Some people create their own storms, then they get upset when it rains." Artinya, sebagian orang menciptakan badai, kemudian kesal saat hujan turun. Kalau kita pakai akal sehat nih ya, ini sebenarnya persoalan sederhana. Kalau ada utang ya tinggal bayar. Kalau belum sanggup bayar, tinggal minta waktu. Yang pasti jangan sampai nggak bayar, apalagi menuduh pihak yang memberi utang macam-macam. Lu yang utang, lu yang galak. Sedangkan kalau nggak ada utang ya tinggal bilang bahwa kabar tersebut keliru. Hukum di Indonesia kan sudah mengatur soal berita bohong. Kalau memang kabar itu bohong, ya polisiin aja. Jelas kok siapa yang mengembuskan isu ini. Apalagi mereka semua satu kubu dalam Pilkada 2017 lalu. Jadi pasti tahulah isi jeroan di dalam koalisi mereka. Surat perjanjian yang menjadi basis formalitas utang juga ada. Pihak-pihak yang memberi utang dan menerima utang juga masih hidup. Saksi dan drafter juga masih hidup, bahkan sudah bersuara. Ini kan jadi melebar kemana-mana. Segala serangan politik lah, pembunuhan karakter lah. Bahkan sampai dijadikan bahan untuk klaim bahwa Anies nggak bisa diserang menggunakan hal-hal substansial karena ya pihak Anies pun pasti ingin ambil keuntungan elektoral dari setiap isu yang berkembang. Bahkan isu negatif terhadap pihaknya sekalipun. Namanya juga politisi. Nah, berhubung ini sudah menjadi isu publik, ya udah kita tunggu aja keterangan dari pihak pemberi dan penerima utangnya langsung. Sejauh ini Bang Sandi baru bilang akan mengecek lagi isi perjanjian tersebut. Sementara dari pihak Anies yang diwakilkan oleh Pak Sudirman Said mengakui utang tersebut ada. Namun otomatis lunas karena menang pada Pilkada 2017 lalu. Update.
beberapa menit lalu sebelum saya lakukan taping untuk video ini, terbit sebuah berita baru. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Bang Sandi pada akhirnya menjawab perihal piutangnya kepada Anies. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bilang, setelah salat istiqorah dan berkonsultasi dengan keluarga, dia nggak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan yang senilai 50 miliar rupiah itu saat maju di Pilkada DKI 2017. Kalau sampai salat istiqoroh untuk membuat keputusan ini, kalau sampai berkonsultasi dengan keluarga untuk membuat keputusan ini, saya sih yakin perihal utang piutang ini adalah fakta. Namun sholat istiqoroh, konsultasi, itu soal apakah Bang Sandi di posisi akan menagih atau mengikhlaskan. 50 miliar rupiah ini kan bukan jumlah kecil. Itulah kenapa Bang Sandi perlu sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsultasi kepada keluarga supaya diberikan kelapangan dada merelakan uang 50 miliar rupiah tadi. Nah, Bang Sandi sudah menjawab. Tinggal Pak Anies nih, berani nggak merespon isu ini? Kalau melihat track recordnya di DKI, rasanya sih Pak Anies bakal ngumpet. Saya, warga DKI, kami sudah tahu tabiat Pak Anies. Kalau ada isu populer, beliau akan tampil paling depan. Tapi kalau ada isu nggak populer, Pak Anies biasanya ngumpet di bawah ketiak wakilnya saat itu. Anyways, bagi saya pribadi, isu ini adalah ajang pembuktian siapa Pak Anies sebenarnya. Diskursus ini sehat kok, karena demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi di mana para pemilihnya rasional. Keputusan rasional dalam menjatuhkan pilihan kepada tokoh ataupun partai adalah keputusan yang telah tercukupi gizi informasinya atau well-informed decision. Dalam istilah akademik, dialektika terjadi ketika ada tesis, ada antitesis, dan pada akhirnya menjadi sintesis. Berhubung Pak Anies Baswedan sudah resmi dicapreskan, adalah penting bagi publik untuk melihat ke belakang rekam jejak Pak Anies Baswedan. Mengutip Mehmet Murad Ildan, seorang penulis dari Turki, "The politicians of your country will always try to encircle you with the high walls of lies. You must know that the truth is beyond the walls, and without meeting the truth, you cannot meet the freedom." Para politisi di negara Anda akan selalu berusaha untuk mengepung Anda dengan tembok kebohongan yang tinggi. Anda harus tahu bahwa kebenaran ada di luar tembok. Dan tanpa bertemu kebenaran, Anda tidak dapat bertemu dengan kebebasan. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.